Jenderal Sudirman merupakan putra bangsa terbaik yang dimiliki oleh negara Indonesia. Beliau juga dikenal ramah, sehingga dikenal sangat dekat dengan rakyat menengah ke bawah yang tertindas. Perjuangannya sangat berani, mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan rakyat jelata yang tertindas. Upaya yang dilakukannya untuk mengusir penjajahan Belanda terbilang sangat berhasil dikarenakan kepintaran dalam mengatur strategi perang dan keteguhannya menghilangkan penindasan. Makan nyapu di itu yang panjang berapa berapa di tentara ini kalau udah nak makan makan masak kanan nopo tadi kayaknya tapi kita itu jadi cuma makan yang kita kerja dengan lo temen kalau kalian tak kita jadi seperti Mbah Jira merupakan salah satu saksi sejarah saat gerilya Jenderal Sudirman di Desa Bajulan. Jenderal Sudirman pernah singgah di Dusun Magersari, Desa Bajulan selama 9 hari di rumah salah satu warga yang bernama Pak Keda. Upaya yang dilakukannya untuk mengusir penjajahan Belanda terbilang sangat berhasil dikarenakan kepintaran dalam mengatur strategi perang dan keteguhannya menghilangkan penindasan. Mengawali perjalanan gerilyanya dari Yogyakarta hingga sampai di Kabupaten Nganjuk ini merupakan peta perjalanan gerilya Jenderal Sudirman. kita yang begitu kali itu dengan Pak Lura kami itu stop berakhir mungkin di job itu om penang itu tahu mobil dan saya nanti papan kakak itu nanti papan itu minta kerja gitu kan kami jangan begini itu mungkin tentara ini kita tapi kerja ini berarti misalnya kita anak orang orang dengan pakai kita kerja nggak belum dikirim terus pelatihan itu atau bukan masih capek gitu mengunjung batu ini juga dicari catatan dan gede mengunjung masih ini dan itu dan kawan itu masih dan penyandang dari dia itu kemudian itu enten pasar kemudian itu kemudian berita begini mereka mau langsung kalian apa bukan itu bahkan Pak yang itu untuk saja mereka untuk saja pengantinnya itu meminta itu sih itu kan Pak kalau itu betul kesempatan tadi dalam itu yang itu juga mau kembali lagi mau ini ada gratis dan kalian mau tapi itu dan dia tadi ya itu hampir lebih. Nah dia kalau bodoh gitu, itu bapak yang itu ya mantap terus itu. Jangan keteng gitu yang kebiasaannya dengan kami itu agak dari. Kini Mbah Jira merawat petilasan yang dibantu oleh Pak Kadimun yang tak lain adalah keponakan Mbah Jira. Sehari-hari kegiatan beliau berdua membersihkan luar dan dalam petilasan. Ketika beliau
beliau nyampe dengan pasukannya wilayah Kediri, itu di wilayah Parang, desa Parang, wilayah dusunnya kalau nggak salah daerah Proliman. Nah, beliau di sana ada beberapa hari menginap di sana untuk membuat strategi peperangan, perang gerilya, mengatur pergerakan peperangan. Setelah dia selesai di wilayah situ, di wilayah Diri, di wilayah Parang itu, akhirnya dia geser perjalanan, mulai pagi sampai siang sampai malam. Dan dia larinya nggak ke perkotaan. Kalau kota itu cuman dia cepat geraknya. Itu pun dia harus di dalam perjalanan dia kamuflase, Mas. Kamuflasenya apa? Seolah-olah pasukannya ada dua. Dibagi dua. Satu regu ini betul-betul pasukannya Pak Dirman, satu regu ini palsu. Nah, inilah intelijensi dari pasukan Pak Dirman itu membuat seolah-olah itu untuk apa ya? Dia itu mengelabui pasukan Belanda biar dia itu mengejar pasukan yang palsu ini. Nah, ini yang salah satu strategi perangnya Pak Dirman yang pada masa itu memang sangat jitu ya. Akhirnya pasukan yang asli ini bisa lepas dari incaran Belanda. Nah, yang pasukan palsu yang bukan rombongan Pak Dirman ini kejar. Akhirnya jalurnya berbeda kan. Nah, yang pasukan Pak Dirman yang menuju ke wilayah daerah Pegunungan Wilis, arahnya ke Bajulan, akhirnya selamat pada posisi nyampe ke lokasi di Bajulan. Nah, di Bajulan ini dia datang, beliau itu langsung ke lokasi ujung tertingginya yang ada dusun Bajulan yang namanya Magersari. Nah, dusun Magersari ini dia sebelum datang masuk ke situ, dia harus berhenti dulu. Tidak boleh masuk ke wilayah kampung Magersari. Dia intelijennya pasukan Pak Dirman ini harus masuk ke dulu. Dia lihat dulu ke posisinya. Dusun itu aman nggak? Steril nggak dari mata-mata Belanda atau pasukan Belanda. Dia menemui seorang tokoh masyarakat yaitu Kami Tuwo bersama dengan salah satu tokoh yang namanya Mbah Punjul. Nah, Mbah Punjul inilah yang terkenal pada saat itu. Beliau itu yang nanti ketika akan bergeser dari Bajulan ke barat, dia akan yang mengangkat ya, menandu Pak Dirman, salah satunya Mbah Punjul. Setelah ternyata steril, baru pasukan Pak Dirman baru masuk. Paru-paru itu mantun, yang mau kan kita kan itu, mereka sedang bertemu ngomong itu kita Pak Dirman itu. Kalau orang itu orang kan tentara orang itu punya. Baca online di sini cuma pulang setupun baca online dan kemudian terlondong itu loh. Karena bukan panggil sana kalau dia dan terus saja tengah lima ini tu kalau di situ salah satu pasukan itu tidak hanya satu rumah, Mas. Ini yang jarang diketahui. Jadi saya ada yang membawa 50 pasukan orang, itu pasukan disebar rumah-rumah penduduk. Nggak boleh ke satu rumah, itu nggak bisa. Disebar ke rumah-rumah penduduk. Nah, pasukan bawah, yang paling bawah, yang ujung desa yang utara itu bawah itu di situ sebagai pasukan inti yang seandainya ada pasukan Belanda atau mata Belanda yang mau naik. Jadi untuk jaga-jaga menjaga pasukan Belanda biar tidak bisa naik. Untuk frontalnya di bawah. Kalau frontal di bawah, yang di atas ini segera untuk geser. Seperti itu sistemnya. Jadi ada ring 1, ring 2, ring 3. Beda-beda jarang perang sekarang seperti ada ring 1, ring 2, ring 3. Dulu juga seperti itu, sudah perang gerilya seperti itu. Dan di bawahnya yang namanya ring pertama itu di Desa Macanan. Ring 1 itu ada 5 kilo atau 6 kilo di bawah ring 1. Itu base camp pasukan, bukan pasukannya Pak Dirman, tapi pasukan lain yang di sana untuk backup di sana. Tapi di sana itu pernah terjadi peperangan antara Belanda dengan pasukan TNI sebelum Belanda naik ke arah atas. Jadi kita berpikirnya tidak hanya beliau di Bajulan, tapi
konsep perangnya Pak Dirman yang jarang diketahui itu seperti itu. Dan itu tertulis yang ada di datanya sejarah perjalanan Nayaka jelajah perang gerilya seorang pahlawan nasional yang ada di wilayah Nganjuk juga. Seperti itu. Nah, itu sistem perangnya. Ada ring 1, ring 2, ring 3. Ringnya satu aja ada 5 kilo sampai 6 kilo jauhnya, ya kan? Jauh sekali. Dan jarang diketahui oleh catatan sejarah sekarang itu nggak ada. Setelah kepergiannya dari Nganjuk, meninggalkan beberapa tempat bekas Jenderal Sudirman selama di rumah Pak Keda, di antara lain tempat tidur, area musyawarah dengan prajurit, tempat wudhu, dan tempat sholat. Yang kalau kalau itu kalau masuk pendalam. Pagi-pagi sama siang juga. Pagi kali dia itu orang mulai di kali itu kok 2 kilo. Kering. Jadi kok bisa dibeli. Kita mungkin memang berjamur kerak. Oh, Setelah melakukan perjalanan gerilyanya dari arah Kediri dan memutuskan untuk menetap di Nganjuk, kemudian melanjutkan perjalanan kembali menuju arah barat, yaitu Kabupaten Madiun dan Pacitan. Rombongan Pak Dirman ini lewatnya ini terus arah Mekuto, jalan terus arah ke sana, ke Bareng sana, atas sana. Nah, akhirnya dalam perjalanan ini yang kena korban siapa? Korban Belanda. Pasukannya, rombongannya perang gerilya siapa? Menteri Supeno jadi korban. Akhirnya Menteri Supeno satu rombongan dibantai orang Belanda di Ganter. Akhirnya Pak Menteri Supeno juga jadi pahlawan nasional juga kan. Seharusnya mencari rombongannya Pak Dirman, tapi yang kena rombongannya Menteri Supeno yang juga perang gerilya, yang sebelumnya sempat musyawarah rapat perang gerilya dengan Pak Dirman. Ini cerita perang gerilya selama Pak Dirman di wilayah Nganjuk, maksudnya mulai Bajulan, Dodol, Sanggrahan, Salam Judeg, sampai ke Magersari, sampai Mekuto, sampai wilayah dulu sana sampai arah Madiun. Ini cerita-cerita yang pernah saya dapatkan. Yang dapatkan saya langsung saksi mata pelaku lapangan, pelaku yang pernah membantu Pak Dirman mulai makan, memberi makanan, tempat tidur, sama yang tandu. Banyak nama besar para pahlawan yang sudah berjuang hingga titik akhir. Salah satunya yang mempunyai peran penting dalam memperjuangkan bangsa Indonesia, yaitu Jenderal Sudirman, Panglima Negara pertama Republik Indonesia.